Kenapa dapetin 1 miliar pertama itu paling susah? Bahkan salah satu idola gua, Charlie Munger, pernah ngomong, the first $100,000 is a bitch. Ya kalau versi bahasa Indonesianya ya 1 miliar pertama tuh yang paling susah. Jujur aja, gue juga ngerasain kayak gitu. Dari awal gue kerja di 2015, gue baru dapetin 1M pertama gue 5 tahun kemudian di 2020. Butuh 5 tahun kerja keras, gue ngorbanin semuanya, nggak pernah pergi nongkrong, cuma buat dapetin 1M cash pertama di rekening. Karena waktu itu gue terinspirasi dari satu video Charlie Munger yang bilang, the first 100K is a bitch. Jadi lu harus lakuin semua yang bisa lu lakuin. Ya mau itu lu pergi naik ojek, mau lu beli makan harus dengan diskon. Pokoknya lu harus hidup sengirit-ngiritnya. Ya gue dulu bahkan tidur di kosan harga 1 juta doang sebulan. Yang gue tidur nggak ada AC, pakai kipas angin. Kasur kosan gue itu pernya keluar-keluar ya, sampai gue kalau tidur harus ditatakin bantal, kalau nggak nusuk-nusuk ke punggung gue. Dan gue harus mandi di toilet yang di ujung-ujungnya ada sarang laba-laba, lu bayangin. Gue ngelakuin semua itu, padahal uang gue udah ratusan juta. Cuma supaya gue punya 1 miliar dulu deh di rekening. Dan bener ya, waktu 2020 sudah mendapatkan 1M pertama, cuma butuh 2 tahun untuk gue ke 1 juta dolar pertama, 15 miliar pertama di umur 22 tahun, tahun 2022 ya. Dan kalau udah di level gue sekarang ya, kayak kemarin gue beli saham 4 miliar, cuma 2 hari udah untung 1 miliar. Ibaratkan kalau sekarang untuk dapetin 1 miliar, dari gue take video ini sampai tayang 2 hari lagi, gue udah bisa dapat 1 miliar lagi. Nah, kenapa setelah kita mendapatkan 1 miliar pertama, tiba-tiba ke miliar-miliar berikutnya, ke 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar, itu relatif lebih mudah? Karena setelah kita mempunyai 1 miliar, kita jadi percaya bahwa 1 miliar itu mungkin. Yang penting sebenarnya bukan angka 1 miliar di rekeningnya, tapi yang penting adalah kita sudah menjadi manusia yang berhasil mendapatkan 1 miliar itu. Artinya apa? Kita udah punya skill setnya, kita sudah punya mindsetnya, dan kita juga sudah punya set of experiences, kita sudah punya banyak pengalaman. Karena 1 miliar pertama itu jadi paling susah, selain karena mental block di otak kita. Tapi untuk mendapatkan 1 miliar, kita harus banyak ngelakuin trial error. Banyak banget yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti how to make a product, kita tidak mengerti gimana caranya doing marketing, kita tidak mengerti gimana caranya hiring team, ya jadi ditipu sama karyawan, kita nggak ngerti gimana caranya investasi, kita nggak ngerti gimana caranya bikin konten, kita nggak ngerti apapun. Jadi sebenarnya jarak antara 0 ke 1 miliar adalah understanding. Lu ngerti nggak sih apa yang lu lakuin? Nah, kalau mikirnya dari sisi financials, kenapa setelah lewat 1 miliar pertama, ke 2 miliar itu gampang? Karena kita cuma butuh return 100%. Tapi kalau lu misalkan cuma punya 100 juta, untuk lu ke 1 miliar, itu lu butuh return 1000%. Nah, mungkin yang nonton video ini banyak yang main game gitu ya. Gue juga dulu gamers kan. Nah, ibaratnya kita main game, kita mau ngalahin nih boss level 1, ya kan? Kita pasti mulai gamenya, kita nggak punya armor, kita nggak punya sword, kita nggak punya pedangnya, kita nggak punya skillnya. Yang kita punya apa? Kita berantem sama pakai tangan kosong lawan boss ya, makanya babak belur dulu. Tapi setelah boss level 1-nya kita kalahin, kita mulai dapat armor, kita mulai dapat weapons, kita mulai dapat gold untuk kita beli equipment yang lebih canggih lagi. Kita sudah punya resources untuk mengalahkan boss level 2, level 5, level 10. Jadi memang dalam hidup ini, ya yang paling susah sebenarnya itu di fase awal. Karena ketika fase awalnya lewat, sisanya udah relatif lebih gampang. Jadi kata-kata mustahil lah buat dapetin 1 miliar pertama. Di Indonesia aja cuma 1% orang yang punya 1 miliar. Kata-kata ini biasa diucapin sama 99% orang yang nggak mau ikat pinggang, yang nggak mau tahan nafas, yang nggak mau korbanin semua hal di hidup mereka sampai at least dapetin 1 miliar pertama dulu. Karena setelah lu dapetin 1 miliar pertama, lu sadar bahwa itu mungkin dan nggak ada yang namanya mustahil di dunia ini. Jadi di video ini gue pengen sharing gimana cara mikir gue, mentalitas yang gue punya, sampai gue bisa ubah 100.000 ya, jadi seperti sekarang dalam kurun waktu 10 tahun. Gue bikin video ini bukan pengen ngajar kalian, cuma pengen sharing aja perjalanan gue. Karena 1 miliar tuh menurut gue angka yang sangat kecil sekarang. Dan kalau lu nggak mau dengerin, bagus lu pergi ke laut aja ya. Tapi buat lu yang mau dengerin dan nonton video ini sampai habis, gue bisa janji 5 tahun ke depan, at least paling lama itu, pasti lo akan dapat 1 miliar pertama lu. Kalau lu mau dapetin 1 miliar pertama lu harus percaya bahwa 1 miliar itu mungkin. Dan bagaimana caranya lu percaya bahwa 1 miliar itu mungkin ketika lu cuma punya 100.000 perak di rekening lu? Yaitu adalah dengan lu punya mentalitas yang namanya delusional optimism. Gue itu dari nggak punya apa-apa, dari gue masih dagang nugget, dari gue masih dagang custom case, dari gue masih awal-awal jadi tour guide, ya duit gue paling cuma 1, 2, 3 juta rupiah. Gue nggak pernah meragukan sedetik pun bahwa someday in the future,
gue akan jadi anak muda yang sangat kaya. Mungkin kalau lu kenal gue 9-10 tahun lalu, mungkin ada beberapa keluarga, ada beberapa teman-teman lama gue yang udah kenal gue dari SMP, SMA. Pasti kalian tahu dulu gue tuh kalau ngomong udah kayak orang gila. Ya, lu pikir gue orang halusinasi. Tapi kalau kalian ingat-ingat omongan gue 10 tahun lalu, dan lu lihat hidup gue hari ini, berapa banyak yang nggak jadi kenyataan? Semua yang gue omongin jadi kenyataan dalam waktu 10 tahun. Ketika lu dalam proses membangun karir, ketika lu nggak punya apa-apa, lu merintis dari bawah, lu nggak punya orang yang bisa bantuin lu harus survive cuma dengan pure kerja keras, hard work, dedikasi. Dan sometimes di kondisi kayak gitu, satu-satunya cara untuk gue nggak nyerah adalah untuk gue jadi gila. Karena kalau gue nggak punya delusional optimism, kalau gue nggak gila, gue nggak punya halusinasi akan masa depan, detik itu juga dengan semua kesusahan yang gue alamin di hidup gue 10 tahun yang lalu, udah pasti gue nyerah. Gue ngomong kayak gini bukan berarti nggak hidup secara realistis. Pikiran itu nggak boleh realistis. Hidup harus realistis. Artinya apa? Di kondisi sesusah apapun, lo harus mikir bahwa di masa depan hidup gue akan jadi lebih baik. Tapi ketika lo menjalani hidup sehari-hari, ya lo harus realistis. Lo harus aim goals yang bisa lo capai. Lu harus tulis semua mimpi lu di satu kertas. Lu harus bikin action plan. Lu harus bikin goals yang bisa lu capai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Realistis itu artinya apa? Lu punya 100.000 perak. Lu jangan pengen punya 100 miliar, gue gebukin lu. Lu kalau cuma punya 100.000 perak, at least secara realistis lu mikir gini, gimana cara dapat 10 juta dulu ya? Setelah punya 10 juta, baru gimana cara dapat 100 juta ya? Setelah itu gimana cara dapat 1 miliar ya? Jadi pelan-pelan ya. Goals yang sangat besar ini lu potong kecil-kecil. Kenapa harus dipotong kecil-kecil? Supaya lu nggak ngelihat terlalu jauh. Dan kalau lu ngelihatnya cuma 5 meter ke depan, 10 meter ke depan, lu percaya bahwa untuk lu dapat 10 juta pertama itu mungkin. Tapi kalau lu mikir langsung 100 miliar, terus lu udah kerja keras ya, terus lu cuma dapat 3 juta, 4 juta, lu ngelihat, wah masih butuh 99 miliar, sekian ratus juta lagi. Semakin goals yang lu taruh itu semakin jauh, semakin di luar angan-angan, percayalah, lu akan semakin cepat menyerah. Jadi hiduplah dengan optimis secara mentalitas, tapi realistis dalam pengaplikasiannya. Mungkin banyak juga kalian nonton video ini, udah pernah DM gue. Fit, gue ngerasa udah kerja keras, gue ngerasa udah belajar banyak, gue ngerasa udah ngelakuin banyak hal, tapi kok tetap pasti susah banget ya buat dapet 1M pertama. Kenapa semua kerja keras gue itu nggak ada hasilnya? Jawaban gue ke orang-orang yang DM kayak gini, itu selalu kalian harus pelajarin tentang cerita pohon bambu. Pohon bambu itu dari awal tertanam sampai 4 tahun pertama, itu cuma tumbuh 30 cm. Kecil banget, nggak berasa. Tapi di tahun kelima, pohon bambu tumbuh dari 30 cm ke 3 meter. Nah, gue juga ngelihat bahwa hidup manusia, termasuk hidup gue, itu juga kayak gitu. Di 4 tahun pertama, kita tuh bukan yang nggak growing. Itu memang nggak dirasakan secara instan. Makanya kalian juga pasti sering dengar orang ngomong, oh gue udah 4 tahun kerja keras, nggak dapat apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Suddenly di tahun kelima, mereka jadi orang kaya raya, kaya sukses luar biasa. Tiba-tiba di tahun kelima, mereka dapat award, mereka jadi CEO, mereka bikin suatu company. Terus lu mikir, oh nih orang kok bisa ya kaya dalam semalam? Padahal yang lu nggak lihat adalah 4 tahun kerja keras mereka, 4 tahun perjuangan mereka, 4 tahun mereka dari pagi sampai pagi lagi kerja, belajar. Lu nggak akan pernah bisa lihat behind the scene hidup orang tuh kayak gimana. Makanya lu nggak bisa ngejudge orang jadi kaya dalam semalam atau orang kaya secara instan. Bisa jadi lu nggak pernah lihat aja perjuangannya. Jadi kalau lu sudah kerja keras, sudah ngelakuin semua yang lu bisa, dan lu masih merasa nggak ada hasilnya, saran gue cuma 2. Yang pertama adalah lu evaluasi. Yang lu lakuin ini sebenarnya beneran membawa hasil, atau sebenarnya lu sibuk tapi lu nggak produktif. Ketika lu sudah evaluasi, lu sudah merasa bahwa yang lu lakukan produktif, pilihan yang kedua adalah cuma sabar. Karena gue percaya, lu ngelakuin apapun, itu bisa sukses. Selama lu kasih waktu yang cukup panjang, dan lu sadar bahwa semua hal yang lu mau dalam hidup, itu akan lu dapatkan lebih lama daripada yang lu pikirkan. Kayak tadi gue bilang, optimislah bahwa lu bisa mendapatkan itu. Tapi realistislah bahwa lu nggak mungkin bisa dapat hidup yang lu inginkan minggu depan. Jadi lu harus kasih waktu 5 tahun, 10 tahun. Kalau kata Bill Gates, semua orang tuh meng-overestimate apa yang mereka bisa dapatkan 1 bulan ke depan. Tapi orang tuh meng-underestimate apa yang mereka bisa dapatkan 10 tahun ke depan. So always play a long-term game. Berfokuslah kepada proses yang lu jalanin. Karena kalau lu ngerjain semua hal di hidup lu dengan baik,
uang akan datang ke lu secara otomatis. Baru itu juga gue ambil dari salah satu quotes-nya Phil Knight-nya Nike. Salah satu karakteristik yang gue lihat di semua orang sukses, dan menurut gue juga punya walaupun gue belum sukses, adalah gue sebut sebagai grit. Grit ini kalau kalian pernah baca salah satu buku dari Angela Duckworth, menceritakan tentang the power of passion and perseverance. Di buku ini kita akan belajar bahwa penentu kesuksesan itu bukanlah IQ, atau kecerdasan, atau intelijen, tapi satu karakteristik yang semua orang sukses punya adalah the ability untuk menahan rasa sakit, untuk menerima kegagalan dan bangkit dari situ untuk jangka waktu yang sangat panjang. The Masters sudah pernah gagal jauh lebih banyak dari para beginner pernah coba. Mungkin lu yang nonton video ini ngeliat gue sebagai orang umur 25 tahun dengan uang yang sangat banyak, dan lu mikir, kok orang ini bisa kaya instan, kok orang ini bisa kaya muda, ya ini orang kayak too good to be true deh. Tapi satu hal yang pasti yang kalian nggak lihat, dan the fact lu mau percaya atau enggak, gue juga nggak peduli, adalah 10 tahun terakhir, lu nggak pernah lihat seberapa banyak kerja yang gue lakukan. Lu nggak pernah lihat seberapa banyak buku yang gue baca. Lu nggak pernah lihat seberapa banyak orang yang gue traktir, yang udah gue tanya-tanyain. Seberapa banyak mentor yang ngajarin gue untuk gue bisa jadi kayak sekarang. Ketika lu nggak pernah lihat perjuangannya, ketika lu nggak pernah lihat gue kerja dari pagi sampai pagi lagi selama 10 tahun, dan gue menunda kesenangan selama 10 tahun tersebut, it's easy for you to say bahwa gue tuh jadi kaya secara instan. Tapi kalau lu orang deket gue, lu teman lama gue yang udah kenal gue 10 tahun, lu pasti bisa ngomong, David itu 1000% berhak dapetin hidup yang dia hidupin saat ini. Because I am. Karena gue sudah menahan rasa sakit, gue sudah menelan semua kegagalan, gue sudah menelan semua penghinaan, semua orang yang ngeremehin gue, semua orang yang ngehina gue, dan semua itu adalah harga yang harus lu bayar. Kebencian, orang iri sama lu, itu timbul karena lu menunjukkan bakat lu menunjukkan achievement lu di sosial media. Karena sometimes orang benci kita itu bukan gara-gara nggak suka cara kita ngomong atau nggak suka cara kita hidup. Kebanyakan dari mereka aja bahkan nggak pernah ketemu kita, nggak pernah ngobrol sama kita. WhatsApp gue aja kadang orang nggak punya yang nge-hate gue. Terus kenapa orang bisa benci? Kenapa orang bisa ngeremehin? Karena lu semua itu menghidupi hidup yang mereka mau. Karena logiknya gini ya, misalkan gue umur 25, gue punya uang sangat banyak, gue hidup sangat sibuk, gue punya banyak tanggung jawab. Emang lu pikir gue punya waktu nge-hate lu? Emang lu pikir gue punya waktu nge-komen, konten lu jelek? Emang lu pikir gue punya waktu nontonin YouTube orang terus ngehina-hina YouTube orang, tapi setiap video YouTube gue lu tonton gitu? I don't have time, I don't have energy untuk ngelakuin itu. Jadi lu harus selalu ingat, semua penghinaan, semua orang ngeremehin lu, semua orang yang coba untuk jatuhin lu, artinya apa? Artinya mereka hidup tuh sudah di bawah lu. Jadi lu harus tahan semua rasa sakit itu, rasa malu itu. You need to have grit. Karena tanpa grit, ketika lu menyerah dengan omongan buruk mereka, dengan judgingnya mereka, ya lu akan kalah. Dan ketika lu kalah, haters lu akan puas. Jadi menanglah, jadi sukses lah, supaya haters lu kepanasan. Makanya gue selalu ngomong, hidup cuma sekali, jangan jadi haters gue, karena gue akan selalu sukses seumur hidup gue. Dan kalau lu jadi haters gue, lu akan kepanasan seumur hidup. Gue akan bikin hidup lu menderita karena ngeliat gue sukses terus. Itu mentalitas yang harus lu punya kalau lu pengen jadi pemenang. Jadi selalu ingat aja, seberapa banyak dan seberapa besar kesuksesan yang bisa lu dapatkan dalam hidup ini, itu tergantung sama seberapa besar rasa sakit yang bisa lu tahan. Salah satu pidato yang merubah hidup gue, itu adalah pidatonya Steve Jobs di Stanford tahun 2005. Di video itu, Steve Jobs ngomong, "The only way to do a great work is to love what you do." Kenapa menurut gua kata-kata ini sangat unik? Kenapa dia nggak ngomong do what you love, tapi dia ngomongnya love what you do? Karena dalam hidup ini, secara realistis, kita nggak akan bisa selalu ngelakuin apa yang kita suka. Contohnya, pas gue masih kecil, emang lu pikir gue pernah mimpi jadi investor, jadi pebisnis? Enggak, gue mikirnya gue pengen jadi pemain bola. Gue suka main bola. Tapi seiring bertambahnya waktu, gue menjadi seorang yang dewasa, gue sadar bahwa, gue hidup nggak bisa selamanya do what I love. Tapi I always can love what I do. Jadi walaupun saat itu gue udah nggak bisa jadi pemain bola, I cannot do what I love. Tapi dari awal gue ngerintis, gue dari jual nugget, gue dari jual custom case, jualan baju, jadi tour guide, gue sudah menikmati setiap detik yang gue lakukan. Mungkin lu bisa ngomong otak gue rusak, mungkin lu bisa mikir gue orang aneh, tapi gue jujur ngomong 10 tahun terakhir gue tidak pernah merasa bekerja sedetik pun. I truly enjoy, I truly love every single seconds. Bahkan syuting video hari ini, I truly love what I do. 8 tahun lalu, waktu gue jadi tour guide, gue udah punya uang ratusan juta. Yang gue cerita ya, gue tetap tinggal di kosan, harga 1 juta per bulan, yaitu gue tinggal satu kamar 3x3 ya, berdua sama teman baik gue. Kita sharing 500.000 per bulan per orang. Itu gue tidur pakai kipas angin rusak, di kasur rusak, mandi di toilet yang banyak laba-labanya. Orang-orang pasti banyak yang bingung gitu ya. Masa sih Fit, di kondisi sejelek itu, seburuk itu, lu tetap bisa mencintai apa yang lu lakukan? Gimana caranya? Dari zaman dulu, satu mentalitas yang gue punya adalah
hidup gue itu nggak pernah punya ekspektasi. Gue hidup itu zero expectations. Gue nggak peduli apa yang gue lakuin itu bakal berhasil atau enggak. Yang gue fokuskan adalah apakah yang pertama gue memberikan yang terbaik di pekerjaan gue. Yang kedua, apakah gue belajar hal baru di pekerjaan gue. Yang ketiga adalah apakah yang gue kerjain itu membantu kehidupan orang atau enggak. Menurut gue kalau kita hidup cuma mikirin tentang diri sendiri, lu nggak akan bisa ngelakuin kerjaan yang luar biasa. Karena nggak akan ada orang yang bisa do a great work, tapi hidupnya itu egois. Kita hidup ini harus selalu melihat beyond ourselves. Kita harus melihat sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Makanya gue bilang, dengan uang yang gue punya, kalau cuma mikirin diri sendiri, gue berapa generasi anak-anak gue, cucu gue tetap bisa hidup. Tapi kalau ngomongnya gue pengen bikin perusahaan, gue pengen punya 5.000 karyawan, gue pengen buka lapangan pekerjaan, gue pengen menghidupi orang banyak, gue pengen bantu orang banyak, uang yang gue punya sekarang itu 0,01% dari yang gue butuhkan aja belum sampai. Jadi buat lu umur 20-an dan lu masih kekeh, enggak, gue tetap mau kerjain passion gue nggak mau ngelarang kalian, tapi gue pengen ingetin satu hal, bahwa puncak tertinggi seorang manusia itu bukanlah ngelakuin passion mereka, tapi mereka bertanggung jawab akan hidup mereka. Dan sometimes di hidup ini, kita harus mau ngelakuin apa yang nggak mau kita lakuin dulu. Kita harus belajar untuk enjoy apa yang kita nggak mau lakuin dulu. Ya mungkin secara realistis, semua orang butuh uang ya. Ketika kita sudah punya uang, barulah kita bisa ngelakuin apa yang kita suka atau ngelakuin passion kita. Balik ke cerita gue dulu tidur di kosan harga 1 juta yang gue bagi 5.000 sama sahabat gue itu. Itu dinamakan konsep delaying gratification atau menunda kesenangan. Kenapa menunda kesenangan itu penting? Terutama di fase awal kita nabung, membangun karir, baru kita pertama kali dapetin income yang cukup besar. Kenapa ketika kita sudah mulai bertumbuh dalam karir, income kita makin besar, tapi gaya hidup dan pengeluaran nggak boleh besar? Alasannya adalah karena kita harus reinvest semua waktu, energi, dan uang yang kita punya untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi sampai kita dapat 1 miliar pertama kita. Setelah lu dapat 1 miliar pertama, ya lu ngeliat di rekening lu 1 miliar gitu ya, lu mau beli mobil 250 juta terserah. Tapi banyak banget orang yang baru punya 700 juta, 800 juta, mereka udah pakai beli mobil, mereka udah pakai DP rumah, ujungnya mereka harus mulai lagi dari nol. Effort untuk ke 1 miliar itu mulai lagi dari nol. Kalau lu mau lebih paham tentang science daripada kenapa orang-orang sukses itu pasti pernah melewati fase menunda kesenangan, itu lu mungkin harus baca tentang namanya marshmallow test. Jadi marshmallow test ini simpelnya, ada 2 anak kecil dikasih marshmallow di depan mereka dan dibilang, kalau lu bisa nunggu 5 menit untuk nggak makan marshmallow itu, gue akan tambahin lu dapat 2 marshmallow lagi. Lu jadi dapat 3 marshmallow. Setelah itu, pengujinya keluar ruangan. Dan anak-anak itu dilihat siapa yang bisa nunda kesenangan untuk nggak makan marshmallow-nya, dan siapa yang nggak bisa nunda dan langsung makan marshmallow detik itu juga. Dan lucunya, setelah pengujian ini, 20 tahun kemudian, terbukti bahwa anak-anak yang bisa menunda kesenangan untuk nggak makan marshmallow-nya, itu jauh lebih sukses, income-nya rata-rata jauh lebih besar, dan hidupnya jauh lebih baik daripada anak-anak yang nggak bisa nunda untuk makan marshmallow-nya. Dan fenomena ini juga gue lihat 10 tahun terakhir di hidup gue, di pertemanan gue. Orang-orang, teman-teman gue yang jadi kaya raya juga, yang sukses luar biasa juga, adalah orang-orang yang paling bisa nunda kesenangan. Tapi orang-orang yang kerjanya baru punya duit dikit udah party, baru punya duit dikit udah spending, baru punya duit dikit udah begaya, lu sok kaya, itu sampai detik ini hidupnya susah banget, selalu kekurangan. Karena apa? Ya sama kayak rumus fisika, semakin banyak gaya, semakin besar juga tekanannya. Zaman dulu 2021, portofolio gue udah sekian miliar, gue udah bisa langsung beli Mercedes yang gue mau waktu itu. Tapi gue malah belinya CR-V second 250 juta waktu 2021. Padahal duit gue udah 25 kali lipat harga mobil yang gue beli saat itu. Kenapa waktu itu gue tunda? Karena pasar saham waktu itu lagi bullish-bullishnya. Dan rasanya sayang aja kalau gue harus keluar duit untuk hal yang gak produktif. Sedangkan kalau gue gulung lagi di pasar saham, returnnya bisa lebih besar dan gue bisa lebih cepat mencapai goals gue yang berikutnya. Jadi intinya apa? Consumption, beli barang mewah, beli kesenangan, it can wait. Lu tuh bisa tunda. Dan dia nggak perlu buru-buru juga. Ketika nanti uang lu udah sangat banyak, lu misalkan punya 100 miliar, lu pengen beli mobil 10 miliar, beli aja. Tapi di fase awal, satu-satunya cara untuk bisa punya tabungan, untuk bisa punya investasi, untuk bisa punya aset, adalah dengan menyisihkan income lu dan menunda semua yang lu inginkan. Tundalah apa yang lu mau hari ini untuk dapetin apa yang lu paling mau di masa depan. Ya, kalau lu udah nonton sampai sini, terserah ya lu ngomong gue motivasi apa, gue nggak peduli ya. Tapi semua yang gue omongin di video ini itu bukan cuma yapping, gue udah praktekin sendiri.
Dan lu juga bisa lihat hidup gua. Lu bisa follow Instagram gua di @davidnoel, lu bisa lihat story gua setiap hari, lu bisa tahu kehidupan gua sehari-hari kayak gimana. Jadi jangan percaya apa yang gua omongin, tapi lihatlah apa yang gua omongin di kehidupan gua. Gua percaya kalau sukses itu meninggalkan jejak. Ya walaupun gua belum sukses, gua belum kaya, tapi kalau lu bahkan nggak punya 10 miliar, lu pengen dapat 1 M pertama, 10 miliar pertama, itu hal cetek buat gua ya. Jadi gua harap teman-teman juga setelah nonton video ini dapat banyak pembelajaran, dapat banyak manfaat. Dan kalau misalkan ada part yang lu suka, lu bisa share ke teman-teman, lu bisa like videonya, atau ada misalkan lu pengen diskusi, just feel free to comment ya. Anggap aja nih YouTube gue tempat nongkrong ya. Gue juga nggak cari duit di sini. Dan yang paling penting, gue pengen di masa depan banyak orang DM gue, banyak orang chat gue bilang, Fit, thank you ya karena video lu hidup gue berubah jadi lebih baik. Dan gue sangat menantikan chat itu dari kalian. So I'll see you in the next video. Salam cuan. Bye-bye.